Halo, Bu Ina dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok Kocok ingin menjelaskan mengenai analisis pengaruh rebranding logo PT KAI terhadap brand image perusahaan. Next. Kita masuk ke rumusan masalah. Kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh rebranding logo PT KAI terhadap brand image perusahaan. Selanjutnya ada variabel. Di sini variabel X yang kami ambil adalah rebranding logo, sedangkan variabel Y-nya adalah brand image perusahaan. Next. Hipotesis nihil atau H0 itu adalah tidak terdapat pengaruh perubahan logo perusahaan terhadap brand image perusahaan, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah terdapat pengaruh perubahan logo perusahaan terhadap brand image perusahaan. Next. Kemudian, landasan teori yang pertama adalah brand image. Brand image adalah sekumpulan asosiasi yang direpresentasikan oleh konsumen terhadap merek tertentu yang dikenal dengan istilah brand association. Terdapat 3 indikator brand image terkait dengan brand association, yaitu yang pertama, strength of brand association, favorability of brand association, dan uniqueness of brand association. Next. Selanjutnya mengenai rebranding. Rebranding dalam satu organisasi dapat berlangsung pada tingkat korporasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat produk yang paling kritis yang merupakan tingkat perusahaan yang mewakili identitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam melakukan rebranding, nilai-nilai dalam merek akan mengalami perubahan karena rebranding akan lekat dengan perubahan logo atau lambang dari suatu merek. Rebranding ini dalam suatu organisasi dapat berlangsung pada tingkat korporasi, tingkat unit bisnis, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian rebranding memakan waktu yang lama karena harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, misalnya perusahaan harus mempertimbangkan secara matang apakah perubahan ini membawa pengaruh yang besar bagi karyawannya dalam menjalankan tugas. Karena karyawan harus memperkenalkan kembali logo baru tersebut ke masyarakat. Faktor eksternal adalah berkaitan dengan masyarakat dan stakeholder. Ya, next. Selanjutnya, kelompok menggunakan teori penghubung, yakni corporate identity, di mana corporate identity ini merupakan bentuk visual atau non-visual yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan dirinya kepada seluruh kelompok sasaran perusahaan. Nah, kenapa kelompok menggunakan teori penghubung corporate identity? Karena kelompok di sini ingin mengetahui bagaimana identitas baru itu kemudian ditunjukkan melalui perubahan logo yang dilakukan oleh PT KAI. Nah, selanjutnya ada tabel operasionalisasi variabel. Untuk variabel yang pertama, yaitu variabel X, ada corporate identity. Indikator atau elemennya ada 4, ada behavior, symbol, personality, dan communication. Untuk pertanyaan dimensi yang pertama, yaitu tingkah laku, menggunakan Likert skala 1-5, yaitu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Sedangkan untuk pertanyaan dimensi yang kedua, untuk dimensi perubahan logo dan warna menggunakan skala Goodman, yaitu ya dan tidak. Sedangkan untuk dimensi 3 dan 4 menggunakan skala 1-5. Lalu untuk pertanyaan dimensi yang ketiga menggunakan skala 1-5 dan pertanyaan dimensi yang keempat menggunakan skala Goodman, ya atau tidak. Lalu untuk variabel Y, yaitu brand image, indikatornya ada 4, yaitu indikatornya ada 3, yaitu strength of brand association,
kemudian favorable of brand, dan point of differences. Untuk pertanyaan dimensi yang personal relevance itu menggunakan Likert skala Goodman, ya atau tidak. Sedangkan untuk dimensi yang kedua, konsistensi itu menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk dimensi favorable of brand, desirable, dan deliverable itu menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Dan untuk uniqueness of brand association, dimensinya point of differences menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Next. Dalam menyampaikan dan menyebarkan kuesioner, kelompok memilih responden, yakni merupakan mahasiswa dengan usia kurang dari 18 sampai dengan lebih dari 23 tahun yang berlokasi di Yogyakarta dan pernah menggunakan jasa PT KAI. Kelompok menggunakan responden ini karena mahasiswa rentang usia mulai dari kurang dari 18 tahun hingga lebih dari 23 tahun merupakan rentang usia yang paling sering menggunakan dan biasanya sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa. Selanjutnya mengenai hasil dari uji regresi. Nilai R sebesar 0,784 menunjukkan korelasi antara variabel rebranding dan citra merek relatif kuat. Kemudian sedangkan R² sebesar 0,615 memiliki arti bahwa pengaruh variabel rebranding terhadap citra merek adalah sebesar 61,5% atau berada pada pengaruh yang kuat. Selanjutnya. Selanjutnya yakni mengenai uji korelasi. Hasil dari uji korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara rebranding PT KAI dan brand image PT KAI adalah 0,784. Hal ini menunjukkan korelasi yang kuat karena nilai R di atas 0,5. Berdasarkan penjelasan kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan logo PT KAI mencirikan identitas baru bagi PT KAI, di mana hal ini menampilkan citra yang baru di benak masyarakat terhadap PT KAI. Hal ini dibuktikan dengan riset dari kelompok dan terdapat kuatnya pengaruh antara perubahan logo terhadap brand image atau citra perusahaan PT KAI. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.